Selamat Sabat. Selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Makarios. Smile, let it storm. Smile, let it storm. Smile, let it storm. With Christ in my face, like a smile, let it storm. As we are sailing home. Halo anak-anak, selamat Sabat. Pada Sabat hari ini, berita mission akan dibawakan oleh Aunty Leonie. Untuk kelas anak-anak, yaitu beginner dan kinder, akan dibawakan oleh Mem Iren. Sekarang kita mulai sekolah Sabat, tapi kita mau berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, sekarang kita mau mulai sekolah Sabat. Pimpin kita semua Tuhan, supaya menjadi anak-anak yang baik. Bisa mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Aunty Leonie dan Mem Iren. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Sekarang kita dengarkan ya anak-anak. Sekarang kita dengarkan berita mission ya teman-teman. Halo, pada Sabat hari ini berita mission kita berjudul Ayo Pergi ke Gereja, yang menceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama Jeremia. Yuk sama-sama kita dengarkan ceritanya ya anak-anak. Sesuatu yang aneh terjadi ketika paman Jeremia menikah di Zambia. Jeremia tinggal bersama dengan pamannya. Ketika Jeremia bangun pada Sabtu pagi, ia berpikir bahwa ia akan menghabiskan hari yang santai dengan bermain bersama dengan teman-temannya. Tetapi bibi barunya, yaitu istri dari pamannya, menghentikan Jeremia sebelum ia bisa keluar dari rumah itu. Bibi berkata, "Ayo kita pergi ke gereja." Jeremia mengira bahwa bibinya sedang bercanda. Siapa yang mau duduk di dalam gereja pada hari yang begitu indah ini? Jeremia telah menghabiskan sepanjang minggu di tempat kerja, membantu pamannya membuat lemari dan lemari dapur. Jeremia baru berusia 12 tahun, tetapi dia bekerja setiap hari. Jeremia sudah tidak bersekolah lagi sejak ia kelas 3, ketika ayahnya terluka parah dalam kecelakaan mobil dan dia harus tinggal bersama dengan pamannya. Beberapa hari sebelum ia tinggal bersama dengan pamannya, paman telah menikahi seorang wanita Advent. Dan sekarang, dia mengajak Jeremia untuk pergi ke gereja. Jeremia tidak ingin pergi, tetapi dia tidak ingin berkata-kata kasar pada bibinya. Jadi dia berkata, "Tidak, aku tidak akan pergi, nanti saja ya bibi." Sabat pagi berikutnya, bibi mengajak Jeremia lagi untuk pergi ke gereja. "Ayo kita pergi ke gereja, Jeremia." Jeremia tidak ingin pergi. Jeremia kembali berkata, "Nanti saja ya bibi." Sabat pagi berikutnya, bibi mengajak Jeremia untuk ketiga kalinya. "Ayo kita pergi ke gereja, Jeremia." Jeremia tidak mau pergi. Tetapi ketika dia membuka mulutnya, dia berkata yang aneh. Dia berkata, "Ayo kita pergi ke gereja, bibi." Bibi tentu sangat senang. Jeremia juga terkejut bahwa dia juga senang akan pergi ke gereja. Seluruh kebaktian hari Sabat dipimpin oleh anak-anak. Sabat itu, anak-anak mengenakan celana hijau, kemeja putih, dan kacu kuning. Mereka berbaris memasuki gereja. Mereka bernyanyi di depan dan mereka memimpin doa. Mereka juga yang menyampaikan khotbah pada Sabat itu. Itu adalah hari Pathfinder di gereja, dan Pathfinder memimpin kebaktian hari Sabat. Jeremia belum pernah mendengar tentang klub Pathfinder, dan dia ingin bergabung. Dia menyukai seragam Pathfinder yang terdiri dari celana hijau, kemeja putih, dan kacu kuning. Dan Jeremia menyukai kebaktian hari Sabat. Itu yang paling penting. Dia memutuskan hari itu juga bahwa ia ingin memberikan hatinya kepada Yesus. Pada Sabat berikutnya, bibi sudah tidak perlu mengajak Jeremia lagi ke gereja. Karena sebelum bibi berkata, "Ayo kita pergi ke gereja," Jeremia sudah siap dan Jeremia berkata, "Ayo kita pergi, Bi." Setelah dibaptis dan bergabung dengan gereja Advent, pada suatu hari seorang anak laki-laki di gereja memberitahu Jeremia tentang sekolah Advent Rusangu. Jeremia ingin sekali belajar di sekolah Advent dan dia memohon izin kepada pamannya untuk pergi ke sekolah. Paman sudah pasti setuju. Saat ini Jeremia menyelesaikan kelas 12. Dan dia sangat bahagia. Tetapi, kalian tahu siapa yang paling bahagia? Sudah pasti bibinya. Bibi saya sangat bangga bahwa saya berada di gereja Advent.
Ketika saya di rumah, kami selalu pergi ke gereja bersama, kata Yeremia. Pada hari Sabat pagi, bibinya sudah tidak bisa berkata, ayo kita pergi ke gereja. Karena sebelum itu, Yeremia sudah mengatakan, ayo kita pergi, Bi. Demikianlah berita mission kita pada Sabat hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan. Waktunya kita dengarkan cerita anak-anak. Halo, selamat pagi, selamat hari Sabat anak-anak beginner, kindergarten, and primary. Sabat hari ini, Miss Iren akan bawakan cerita dari kelas kindergarten ya, pelajaran yang pertama dengan judul Cara Menjadi yang Pertama. Oke, duduk yang manis ya. Semoga anak-anak mendapatkan berkat melalui cerita ini. Tuhan memberkati. Cara menjadi yang pertama. Ayat hafalan cerita kita Sabat hari ini, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir. Markus 9 ayat 35. Pesan dari cerita ini, kita melayani orang lain ketika kita mendahulukan mereka. Pernahkah kamu balapan dengan seseorang? Mungkin kamu ingin menjadi yang pertama ke ayunan atau yang pertama bermain dengan sebuah mainan. Kita semua suka menjadi yang pertama. Pada waktu dahulu, Yesus mempunyai satu pekabaran khusus tentang menjadi yang pertama. Yesus dan murid-muridnya berjalan menuju Yerusalem. Murid-muridnya telah melihat dan mendengar banyak hal yang menarik sewaktu mereka berjalan dengan Yesus. Sekarang murid-murid merasa sangat gembira ketika mereka berpikir bahwa tidak akan lama lagi Yesus akan menjadi raja di daerah mereka. Banyak orang yang menginginkan Yesus untuk menjadi raja. Mereka pikir bahwa jika Yesus menjadi raja mereka, segalanya akan menjadi lebih baik. Murid-murid menginginkan pekerjaan-pekerjaan penting kalau Yesus menjadi raja. Mereka membicarakan tentang siapa yang akan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan terbaik. Mereka bertengkar tentang siapa yang akan menjadi yang pertama dalam kerajaan Yesus. Yakobus dan Yohanes berkata kepada Yesus, "Kalau engkau menjadi raja, kami ingin duduk tepat di sampingmu. Salah seorang dari kami akan duduk di sebelah kirimu dan yang satu lagi duduk di sebelah kananmu." Murid-murid yang lain mendengar Yakobus dan Yohanes berbicara pada Yesus. Itu membuat mereka marah. "Mengapa harus kamu berdua yang duduk di sebelah Yesus?" Mereka menentang. "Kami layak untuk duduk di sebelah Yesus seperti kalian. Kami juga ingin menjadi yang pertama." Yesus tahu teman-temannya itu tidak mengerti apa artinya menjadi yang pertama dengannya. Dia memanggil agar mereka datang mendekat. Kalian tahu bahwa sebagian orang berpikir bahwa jika mereka menjadi yang pertama, mereka adalah lebih baik dan lebih hebat dari yang lainnya. Tetapi aku memandangnya secara berbeda. Menurutku, orang-orang yang paling hebat adalah orang-orang yang memikirkan orang lain terlebih dahulu. Jika kamu mau menjadi yang pertama denganku dalam kerajaanku, kamu akan memikirkan orang lain lebih dahulu. Itulah caraku untuk menjadi yang pertama. Murid-murid mendengar dengan tenang. Mereka teringat bagaimana Yesus selalu menolong orang lain, bagaimana dia membuat orang-orang merasa lebih baik. Mereka telah melihat dia menyembuhkan mereka yang buta. Mereka ada bersama dengannya waktu dia menyembuhkan orang yang tidak dapat berjalan. Mereka telah melihat dia memangku anak-anak. Mereka telah mendengar dia berbicara dengan lemah lembut pada setiap orang. Dan mereka merasa malu. Kemudian Yesus tersenyum lebar. "Aku tidak datang ke sini untuk dilayani," dia berkata. "Aku datang ke sini untuk melayani mereka. Itulah apa yang aku mau kamu lakukan juga." Dan memang itu yang Yesus ingin kamu lakukan. Kamu dapat menjadi penolongnya. Kamu dapat menjadi yang pertama seperti yang Yesus lakukan setiap hari. Kamu dapat mencari cara-cara lain untuk membuat orang lain senang. Kamu dapat mendahulukan orang lain. Kamu dapat menjadi seorang penolong, menjadi pertama dengan cara Yesus itu menyenangkan.
Sekolah sahabat kita sudah selesai. Sekarang kita doa tutup dulu. Kita ambil sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Kita sudah selesai sekolah sahabat anak-anak. Sekarang kita akan melanjutkan aktivitas di rumah. Tetap pimpin kita Tuhan, berkati kita sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan YouTube Sekolah Sahabat Anak Gereja Makarios. Sampai ketemu sahabat depan. Tuhan Yesus memberkati.